Halo, selamat siang dan salam kenal. Selamat siang. Jadi sebelumnya ini kita kayak menghubungi Kak tadi malam untuk melakukan sesi konseling. Iya, saya tadi malam menghubungi. Gitu. Sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling? Sudah pernah satu kali. Sudah pernah satu kali? Iya. Sama siapa? Di salah satu konselor di kota. Gitu. Oke, jadi pastikan bersama konselor yang waktu hari itu sudah dikasih tahu bahwa dari konseling itu sekitar 45 menit lah dan satu sesi. Iya. Oke, jadi untuk hari ini saya yang akan membersamai untuk melaksanakan sesi konseling. Sebelumnya boleh diperkenalkan siapa nama, umur, alamat. Nama saya Aziza, saya dari Cimpu, umur saya 17 tahun. Oke, 17 tahun. Jadi gantian saya perkenalkan diri. Kebetulan di tempat ini ada sekitar 5 konselor. Nah, teman-teman yang lain itu agak sibuk untuk tangani klien yang lain. Jadi kebetulan saya diajukan untuk melayani konseling bersama dengan Mbak Aziza pada hari ini. Oke, perkenalkan saya Nur Serawati. Di sini saya akan membersamai Mbak Aziza dalam 45 menit ke depan. Oke, boleh kita langsung saja mulai sesi konselingnya? Iya. Oke. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk mencatat dan merekam sesi konseling pada hari ini untuk rekam medis jika nanti Mbak Aziza punya keinginan untuk konseling ke orang lain. Oke, menurut inform konsen yang sudah diberikan, katanya Mbak Aziza ini punya kecemasan atau merasa demam panggung. Apakah itu betul? Iya. Selalunya begitu, demam panggung atau gugup kalau di depan orang bicara. Biasanya itu di mana biasa terjadi begitu? Gugupnya begitu apakah waktu presentasi atau begitu? Iya, pokoknya bisa juga kadang setiap presentasi, kadang juga misalnya kalau bicara yang ini tempat keramaian, banyak orang. Biasanya gugupnya itu seperti apa? Kayak gagap bicara, kayak susah bicara gitu, terus ya terbata-bata bicara, terus tidak tidak ke konsen pikiran gitu. Melayani kemana-mana. Iya. Oke, paham, saya paham. Biasanya yang dilakukan kalau lagi gugup di atas panggung itu apa? Biasanya saya hanya diam buat kasih tenang pikiran dulu, terus lanjut kalau biasa, tapi itu hanya sebentar biasanya di tangan gitu. Apa kalau diam begitu? Iya, kalau saya diam dulu sebentar. Bertahan, tapi kalau misalnya mulai bicara lagi gugup lagi? Iya, gugup lagi. Terus terbata-bata lagi? Iya. Jadi kalau misalnya sedang merasa gugup itu apa yang selain diam apa yang biasa dilakukan? Sejauh ini selalunya diam, tidak pernah melakukan apa lagi. Oh, jadi sebenarnya diam ini punya efek tersendiri tidak? Iya. Ada efeknya? Iya, biasa kalau diam itu langsung tenang pikiran, tapi ketika bicara gugup lagi. Iya. Dan sejauh ini juga tidak tahu mau buat apa, jadi kalau grogi lagi ya diam terus. Biasanya durasi diam itu kita berapa menit? Enggak sampai 1 menit sih, ya. Sampai. Jadi pokoknya kalau sudah ada masukan lagi, sudah ingat lagi materi itu bisa lagi bicara. Ya, pokoknya kalau sudah tenang lagi pikiran, bicara lagi. Terus kalau grogi kadang diam dulu sebentar, terus bicara lagi. Jadi sering merasa gugup kalau tampil di depan banyak orang. Iya, selalu itu tidak karena nggak tahu kenapa selalu gugup saya. Kira-kira kalau ada dorongan dari audiens begitu, kan tadi kita bilang kalau merasa gugup itu kadang jadi diam kita. Terus kalau ada kayak dorongan dari audiens, dari teman-teman gitu, kira-kira bisa membantu atau tidak? Iya,
dibantu dengan teman karena temannya juga mungkin tahu karena gugup Kak, jadi dibantu. Kalau ada juga dorongan dari audiens juga bisa membantu sedikit, hilang cemas, hilang rasa gugupnya di dalam diri. Oh, jadi kadang-kadang tak support Ciki juga. Oh, kira-kira dalam kalau kita itu merasa gugup dalam skala berapa banyak orang, misal 5 orang sudah merasa gugup Vicky, atau 10 orang, atau bagaimana? Kalau 5 orang mungkin tidak terlalu gugup Kak, mungkin kayak 20 orang ke atas lah, atau ya 20 orang ke atas lah gitu. Kalau 5 atau 10 mungkin belum. Oh, jadi kayak di atas dari 10 baru bisa merasa gugup. Iya. Oh, kira-kira menurut kita ini apa yang eh, apa yang bisa kasih berhenti atau meredakan rasa gugup tak saat tampil di depan banyak orang? Untuk saat ini itu jadi pertanyaanku, kenapa bisa gugup di depan orang padahal kan tidak ada dia apa-apa, tapi kenapa selalu merasa gugup? Oh, kayak semacam demam panggung nih. Iya, tidak ada dia apa-apa jadi gugup begitu. Makanya saya pertanyakan kenapa? Apakah karena yang tidak tahu, itu pertanyakan, atau apakah mungkin karena memang dalam diriku malu, atau terlalu malu jadi gugup, atau karena apa? Oh, jadi sampai saat ini belum ditemukan apa penyebab tak merasa gugup begitu. Ya, betul juga apa? Ya, jadi kira-kira ini Demam Pemerinta mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari, atau di depan umum saja, di depan banyak orang guguki, atau biarpun di depan banyak orang guguki juga begitu. Kalau menurutku, kalau misalnya sedikit di orang itu tidak terlalu gugup kita, tapi kalau misalnya lumayan banyak orang kayak 10 orang atau lebih itu kayak gugup ya, terus ada perasaan kayak tidak suka lah, atau ada perasaan gugup misalnya presentasi, apalagi kalau presentasi itu selalu merasa gugup gitu ya. Oh, begitu, jadi gugup di depannya orang. Iya. Oh, jadi di sini tuh Darengki mungkin hilangkan rasa gugup dari banyak orang tau. Iya, tujuanku memang konseling itu. Tujuanku memang konseling itu ke sini tuh mau hilangkan ini rasa gugupku, karena menurutku kayaknya tidak bagus kalau gugup terus, kalau terbata-bata terus kalau sementara presentasi Kak. Iya. Jadi kalau boleh tahu Kak, berapa lama kira-kira mulai gugup kayak depan orang begitu presentasi, atau depan banyak orang begitu menjelaskan? Kapan dia mulai? Mungkin mulai dari pas SMA, karena mungkin pas SMA itu di situnya mulai bisa berani bicara di depan umum, tapi ada rasa gugup mulai dari situ. Oh, dari SMA sampai sekarang kuliah. Iya. Di sini gugup depan umum atau kayak presentasi, ada kan pertama kali penyebabnya, kira-kira apa penyebab pertama kalinya sampai bisa gugup, atau ada gak hal mungkin traumanya gitu sampai bisa gugup depan umum? Kalau penyebabnya itu kurang tahu, tapi kalau trauma tidak sih kayaknya deh. Tapi kalau mau dibilang penyebabnya mungkin hanya dalam diri muncul tiba-tiba begitu, kayak mungkin karena kurang rasa percaya diri atau apa. Oh iya, begitu nih. Jadi demam panggung masalah saat ini. Iya, itu nih masalahku saat ini, dan mau kasih hilang itu rasa. Jadi ada saran-saran yang mungkin bisa supaya lebih baik lagi diriku tidak gugup.
Menurut saya saranku untuk kita pertama itu harus kita percaya sama diri kita sendiri kalau bisa kita bicara depan banyak orang. Terus yang kedua itu harus latihan depan cermin, bisa kayak misalnya kita bicara di depan cermin, persiapkan diri kita sebelum bicara di depan banyak orang. Terus harus selalu berpikir positif. Kalau bisa Kak bicara depan banyak orang, jangan kita berpikiran negatif, karena itu berpikiran negatif itu bisa timbulkan rasa gugup, rasa tidak percaya diri tampil di depan banyak orang. Jadi harus selalu berpikir positif. Kalau bisa Kak bicara depan banyak orang, kalau bisa Kak juga bicara depan banyak orang. Terus alihkan rasa takut Kak. Alihkan rasa takut itu kayak mungkin sebelum kita tampil di depan banyak orang, kita senyaman saya tutup mata Kak, dan kita matanya audiens seperti itu. Intinya selalu berpikir positif kalau bisa juga bicara depan banyak orang. Seperti itu. Jadi ini ya nanti mungkin sarana-sarana ini bisa lebih baik, bisa membuat saya nanti lebih baik ke depannya nih, karena saya harap semoga saran ini bisa berefek terhadap diriku. Ya, tadi masalahnya konseling ini kan gugup atau lewat panggung, dan juga tadi sudah diberikan beberapa treatment atau saran yang bisa konseling terapkan di rumah untuk di rumah agar lewat panggung ini bisa hilang atau sudah bisa membaik atau tidak gugup lagi. Nah, mungkin sekiranya dari konseling mungkin ada perasaan-perasaan yang masih mengganjal yang belum tersampaikan. Kalau untuk hari ini tidak ada nikah, karena sudah semuanya tadi terjawab, sudah juga dikasih tips-tips yang bermanfaat sekali untuk saya untuk hilangkan itu tadi rasa gugupku. Tidak ada untuk hari ini. Oke, jadi mungkin karena hari ini mungkin belum ada yang mengejar atau menggali sudah terjawabkan semua. Mungkin sekiranya kalau nanti ada perasaan-perasaan yang belum tersampaikan atau treatment dan saran yang belum efektif di konseling, mungkin konseling bisa kesini lagi untuk konseling kembali. Nanti tinggal hubungi saja lagi. Mungkin sesi konseling ini hari ini sampai di sini saja. Ya.